Apakah Nabi Khidir masih mengajar secara personal sampai sekarang? Kalau iya, siapa muridnya? Syukron katsiron Buya. Ini udah Donald pengen jadi muridnya kali ya. Ya, yang meyakini Nabi Khidir hidup, maka otomatis akan meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih mengajar para wali. Saya sering menyebut Nabi Khidir itu Syekhul Anbiya wal Auliya, ya. Gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, gurunya para wali. Lalu kalau orang nggak meyakini beliau ada, ya sudah, selesai masalah. Ya. Kita kan nggak maksain juga ya, karena tidak ada kewajiban di dalam Islam meyakini bahwa Nabi Khidir ini masih ada, nggak ada kewajibannya. Jadi kalau ada di luar sana orang nggak percaya Nabi Khidir ada, nggak apa-apa. Atau ada yang memperdebatkan Nabi Khidir ini Nabi atau Rasul. Di Quran kan nggak disebutin juga, cuma disebutkan Abdun min ibadina. Tapi kalau Abdun min ibadina, kalau Abdun ya di zaman itu ya pasti seorang Nabi. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena Rasulullah disebut Abdun juga di dalam Al-Quran. Itu gelar tertinggi sebenarnya. Gelar-gelar yang luar biasa. Nah, jadi kalau saya, keyakinan saya mengikuti berkiblat kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menukil dalam jilid pertama, kemudian juga Imam Abu Thalib Al-Makki, Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, Abu Thalib Al-Makki juga di jilid pertama, Qutul Qulub. Ini ulama ahli sunnah semua. Begitu juga Imam Abul Hasan Syadzili, Imam Al-Mursi, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Imam Subki, banyak sekali. Imam-imam ini menegaskan bahwa Nabi Khidir itu masih wujud sampai sekarang karena keberkahan meminum ma'ul hayah. Lalu apa yang tugas beliau? Mengajari para wali secara personal. Jadi enggak pengajian kayak kita gini, nggak ada begitu ya. Tugasnya person, jadi satu orang yang akan menjadi wali-wali besar. Wali-wali yang disebut rijalullah, ahlullah, keluarga-keluarganya, kekasih-kekasihnya Allah. Apa yang diajarkan? Sebagaimana dulu mengajarkan Nabi Musa tentang ma'rifatul af'al, ma'rifatul al-asma, mengajarkan pengenalan tentang Allah. Maka sama Nabi Khidir nanti akan mengajarkan itu. Apakah kemudian ini menunjukkan syariat Nabi Muhammad sudah belum sempurna? Bukan, itu lain cerita. Kalau ada seorang guru mengajar, itu bukan berarti syariat Nabi kita itu belum sempurna. Sama kayak guru-guru biasa, kalau saya ngajar, bukan berarti syariat Nabi kita belum sempurna, lalu saya perlu mengajar, bukan. Ada hal-hal yang perlu saya jelaskan, ada hal-hal yang Ustadz Mullah Sadra yang menjelaskannya. Ini pembagian tugas saja, tugas beliau dalam ilmu ma'rifat. Oh Ustadz, kan ayatnya jelas, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan. Betul, agama sudah sempurna. Tapi yang mengajarkan kesempurnaan itu berlanjut terus. Agama Islam ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahannya. Lalu siapa yang jadi muridnya? Tentu yang pasti yang jadi muridnya orang-orang yang percaya wujud beliau ada, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara rohani dengan beliau. Nah, Nabi Musa itu bisa berkomunikasi dengan beliau setelah melewati perjalanan yang panjang. Khodamnya beliau namanya kan Yusha, ya. Itu diberi isyarat, ciri-ciri. Tar kamu pegang ikannya. Kalau ikannya hilang, nanti kita balik situ. Ternyata dia lupa kalau ikannya hilang. Dia ingat-ingat hilangnya di mana. Ternyata nggak jauh dari situ Nabi Khidir ada. Apa hubungannya ikan dengan Nabi Khidir? Ternyata ada isyarat. Maka Nabi Khidir itu, kalau boleh saya sebut, Nabi yang penuh dengan simbol, Nabi yang sangat misterius, yang hanya orang-orang yang jeli, hanya orang-orang yang mempunyai kehalusan kolbu, ketajaman mata batin menangkap kehadiran beliau. Ya, kira-kira begitu. Jadi siapa muridnya? Siapa saja yang percaya beliau ada dan mempunyai ketajaman kolbu. Ya,
Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Mullah Sadra. Namanya Mullah Sadra, tapi akidahnya Ahlussunnah. Amin. Apa perbedaan jin dan syaitan? Silakan Ustaz untuk dijawab mungkin. Perbedaan jin dan Syaitan. Bagus. Seperti yang antum sering baca juga Ustaz, bahwa di dalam Al-Quran ada sebutan syayatinul jinni wal ins. Setan itu ada dua jenis, dua penampakan. Satu penampakan dari kalangan jin, yang satu lagi penampakan dari kalangan ins, manusia. Tugasnya sama, yuwaswis ya, memberi was-was terhadap dada manusia, ya. Yuwaswis itu kerjaannya, itu kata kerja aktif, yuwaswis, ya, yang kita baca dalam surah An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, sampai kemudian akhir minal jinnati wan nas. Dan yang memberi was-was itu ada jin, ada manusia. Maka kalau setan, ada setan manusia. Bisa jadi dai itu dipinjam oleh setan lidahnya. Itu sebabnya saya membiasakan kalau mau ngajar, kalau nggak sholawatan dulu, baca sholawat, ta'awuz pastinya, ya, lalu Fatihah, supaya Allah melindungi kita dari peminjaman setan terhadap lisan kita. Ini saya khawatirkan, takut sekali, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lebih kurang. Sedangkan jin yang murni, wa khalaqal janna mim marjim min nar, diciptakanlah banul jan, yang kita sebut jin, dari nyala api neraka. Ya, sedangkan iblis Azazil itu dari apinya. Kalau jin itu dari bunga apinya, kira-kira begitu kalau diibaratkan. Jadi kalau jin saja itu murni dari nyala api, kalau iblis dari batang apinya, ya. Ini ilustrasi aja teman-teman, ya. Kita kan nggak lihat api, yang kita lihat ya nyalanya. Tapi bijinya api itu itulah iblis, Azazil. Atau sebelum iblis itu disebut dengan ya Al-Jan. Kira-kira begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pandangan Buya bahwa ahli tarekat atau ahli ma'rifat tentang Nabi dan Rasul? Ada sebagian ahli tarekat itu menyebut bahwa di dalam diri kita ada Rasul. Tolong nih ahli tarekat jangan salah paham, Rasul di situ bukan Rasulullah, tapi Rasul di situ artinya kalau Nabi tidak ada, lalu tempat menerima kabar di dalam diri kita, ilham Rabbani dari Allah SWT itu siapa? Itu disebut dengan kolbu. Maka kolbu itu dia bisa menerjemahkan bahasa ruh. Ruh mengirimkan kabar, mengirimkan suatu pengetahuan, diterjemah oleh kolbu. Tugasnya Rasul kan menerjemah kalam Allah. Jadi kalau dibuat perbandingan analog, kolbu itu Rasulnya ruh. Itu maksudnya. Bukan berarti dalam diri kita ada Rasul. Berarti Rasul masih ada dong setelah Nabi Muhammad. Nah, ini kan keliru, ya. Jadi kalam tadi itu bukan Rasul secara istilah, tapi Rasul secara harfiah. Secara harfiah yang menerjemahkan kalam-kalam ruh gitu. Karena ruh itu kan tiupan dari Allah. Disitulah Allah mengirim kalam-kalamnya lalu diterjemahkan oleh kolbu tadi. Kira-kira begitu, Ustaz. Jadi ahli-ahli tarekat harus memahamkan itu juga, ya. Jangan sampai kemudian saya pernah dengar itu kelompok-kelompok tertentu bilang ini bukan Rasul Muhammad yang dikubur di Madinah. Jadi kayak menghina Nabi Muhammad, merendahkan Muhammad. Bukan begitu menjelaskannya, ya. Ini dalilnya ada dalam hadis ketika Nabi
mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa ke kolbumu. Karena kolbu adalah utusan Allah di dalam diri kita. Gitu. Kita aktifkan atau tidak? Kalau kita mengaktifkannya, ini akan menggaidan ketemu dengan Rasulullah SAW, agen-agennya Allah itu. Ya. Apakah betul ada dalil tentang penemuan seorang ahli zikir di dasar laut pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam mencari cincinnya yang hilang? Kesannya lebih tinggi orang ahli zikir daripada Nabi Sulaiman gitu ya. Enggak begitu ceritanya. Ketika Nabi Sulaiman membuat sayembara, siapa yang bisa memindahkan? Nah, ini nggak usah yang dalam laut dulu. Yang lebih hebat ini, memindahkan singgasananya Bilqis. Lalu ada Ifrit menawarkan dengan waktu yang agak sedikit panjang. Lalu ada Asif bin Barkhia menawarkan sekejap mata. Apakah kemudian Nabi Sulaiman itu nggak sanggup melakukannya? Kenapa harus dibuat sayembara? Bukan, beliau kan seorang raja. Masa seorang raja harus turun tangan? Mirip-mirip kita kayak main catur, ratu atau raja itu ya, dia jangan fighting. Kalau udah habis semuanya, baru dia yang fight, baru dia yang turun tangan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi logikanya jangan membandingkan kesaktian. Lebih sakti Nabi Sulaiman lah daripada Asif bin Barkhia. Lebih sakti Nabi Sulaiman daripada ahli yang mencari benda yang ada di laut itu. Kira-kira begitu ya. Saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir atau Khodir yang dari 3 cerita itu hanya 1 cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai qatala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Tapi mau ngomong tafsir itu. Nah, mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup wama fa'altuhu an amri, ya saya maknani wama fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya 1 orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Pelajari lho Pak. Pun. Alhamdulillah. Satu aja yang di sini benar. Oh, satu aja. Syarat. Nggih, damel syarat. Jadi mungkin ada 1 pertanyaan aja. 1 saja. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhohirul Jamal. Iya, Madhohirul Jamal. Sebentar lagi sudah Jalal. Madhohirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo setunggal mawon. Ya, bagus. Ini gini, ambil. Nggih. Ampun dawa-dawa terus ya, Gus. Ya agak-agak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Oh, iya. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan ngikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di
tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. Dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya apa ya semacam harapan gitu Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hashim Rois Akbar, sekarang Rois Am, nanti ada istilah baru lah tengah-tengah antara Rois Am dan Rois Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid dan kami berharap Enggak, kamu aja tak angkat. Itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir atau Khodir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhohirul jamal atau madhohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Tapi mau ngomong tafsir itu. Nah, mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup wama fa'altuhu an amri, ya saya maknani wama fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel ndak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fi. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah,
Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khadir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel. Karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbala wa minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat jadi ya tetap hidup itu. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazahu? Kan enggak. Karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu enggak khatam sih mau delok fakotalah itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung, nggak baca belakangnya itu. Ya karena jurusan peternakan itu. Atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan 1 orang mendingan 2 ya. Jadi kalau ngaji itu khatam, sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai Bukhari, dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhali minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau enggak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sur'atu Musa ila nahyil mungkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu. Padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fauqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab, makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah, itu kan mbok yo mateni wong kira-kira lah nek wis sempat mapan sempat. Lu andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan ya dikira-kira lah. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu gak nyoal Nabi Israel. Kalau nyoal diincem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir. Jadi enggak itu. Ya kalau nyoal Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya, makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab dah khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh tidak jawabannya di belakang kan tadi wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu memang saya sendiri sebenarnya juga paham itu. Jadi ya, cara bahasa Jawa niku wajar saya musakira paham. Jadi aku dhewe ku ya ora paham. Wong aku ya mau nglakoni gitu. Jadi sebetulnya ya sama-sama ada itu kan. Ini jenenge wa ma fa'altuhu an amri. Dah ya? Ya sudah. Sudah ya?
Nggak perlu dijawab katanya beliau. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan saya tidak harus menyimpulkan, karena kalau menyimpulkan malah itu menduguri ulama kan gitu. Itu enggak tawadhu lagi malah itu, khawatir kualat tuh. Baiklah, mungkin hanya kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Gus Bah. Nggih mboten napa-napa, dan setelah itu nanti kita foto bersama nonton. Al-Fatihah. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'alna mutawaddina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutanasirina. Waj'alna ya Allah mimma yaj'aluka samadana wa maqsudana. Fardhu anna ya Allah lakal hamdu ya rabbita lakal hamdu fa'tarida lakal hamdu hatta tarda. La nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma ya ilahana bi jail bashir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya wa min khiyari ummati ij'alna mimman yuqimu hadzal din wa mimman yakhtumuhu wa yansuru waj'al ya Allah himmatana fi hadithar ila kalimatikal ulya bi anmika fatin assalamah wal afiyah fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun sangat Gus Bah, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara pengaji pagi ini sesuai dengan jadwal. Dan saya sebagai pembawa acara atau etok-etok moderator, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan khilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.